Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Adwara dari jurusan Bimbingan Hukum Islam Universitas Indonesia Bandung. Ibu kebetulan saya di sini niatnya itu ingin melakukan penelitian. Kebetulan sebelumnya udah izin ke ibu adik Ilma, terus sama ibu diarahin untuk langsung ditanya ke ibu. Nah, setelah mendengar permasalahan dari ibu adik Ilma gitu, kebetulan permasalahannya itu kan ada siswa kelas 1 yang menolak pergi untuk ke sekolah. Terus penolakannya itu bukan sekali dua kali gitu, itu berlanjut sampai udah hampir sekitar 1 semester mungkin ya Bu, anaknya itu nggak mau ke sekolah gitu. Mungkin niatnya sekarang itu mau dari data awalnya dulu mungkin untuk bahan penelitian juga. Ibu bersedia ya? Iya, boleh. Ini pertanyaan pertama, karena dari ibu itu belum jelas ya Bu, berapa karya nama siswanya, terus jenis suaminya kayak gitu, mungkin boleh diberitahu para siswanya. Siswa yang nggak masuk itu namanya tuh Yanri Apriansah. Yanri Apriansah. Ininya nggak data ini nggak tanggal lainnya nggak? Tanggal 9 bulan 4 2017, tapi usia 7 tahun. Ya, jenis kelaminnya laki-laki. Terus kalau yang ibu tahu yang itu anak bungsu atau punya kakak atau gimana? Yanri itu anak kedua dari 2 bersaudara, berarti bungsu gitu, ada kakaknya, laki-laki semua. Yanri itu ayahnya kebetulan pekerjaannya buruh, kalau ibunya itu ibu rumah tangga. Rumahnya masih daerah sini lah, sekitar sekolah. Kalau boleh tahu ibu, Yanti ini sejak kapan ya ibu absen dari sekolah? Yanri itu masuk ke sekolah itu baru 2 hari, kan masa MPLS itu kan 2 minggu, masa pengenalan lingkungan sekolah selama 2 minggu, absen berlaku setiap hari. Nah, dalam kegiatan MPLS itu kan hanya belum ke proses pembelajaran, masih pengenalan lingkungan, kenal dengan teman-temannya, terus lingkungan sekolah, mengetahui sarana prasarana yang ada di sekolah. Kebetulan pada saat Yanri tidak masuk, awalnya kan 2 hari ya baru masuk. Awalnya kan orang tuanya bilang gitu ya, dari tetangganya gitu, oh ibu Yanri nggak masuk, katanya sakit ya, mungkin alasan gitu ya. Nah, udah beberapa hari tidak masuk, terus tidak ada lagi keterangan karena orang tuanya tidak punya nomor telepon dan rumahnya kebetulan dekat dengan sekolah. Saya tanya dulu ke yang dekat dulu, temannya gitu, tetangganya, kenapa nggak sekolah, tapi ada bu, katanya nggak sakit. Nah, karena beberapa hari tidak masuk, saya menghubungi orang tuanya karena memang tidak ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Terlihat anaknya tuh ya alasannya ya agak susah ke sekolah gitu. Nah,
kenapa gitu, alasannya apa, mungkin belum belum beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Sudahlah, tidak apa-apa, itu hanya masuk baru 2 hari mungkin ya. Tapi apa ya, waktu dalam 2 hari itu gitu Ibu, kelihatannya yang itu kayak memperlihatkan kalau dia tuh nggak nyaman atau ketakutan nggak pas waktu 2 hari itu yang Waktu 2 hari itu kebetulan MPLS itu kan kita saling mengenalkan nama masing-masing ya ke teman-temannya. Dan dalam kegiatan tersebut, aktivitas yang dilakukan itu membuat nemtek nama masing-masing, terus saya membuat dikreasi, diwarnai, dihias, terus ada menggunting, menempel gitu. Terlihat saya berkeliling gitu di kelas, terlihat biasa aja gitu, nggak ada murung atau misalnya orang tuanya masuk ke dalam, kan ada ya yang seperti itu gitu, nangis gitu, mamanya harus ada di dalam, karena memang ada beberapa siswa yang seperti itu gitu. Belum bisa ditinggal sama orang tuanya ya, terlihat biasa aja. Bahkan ketika mengerjakannya itu nemtek itu ke ibu gitu, ibu ini gimana punya aku gini, bukan, jadi nggak terlihat murung, sedih, atau kayak takut atau minder misalnya. Sosialisasi sama temennya enggak sih, enggak kelihatan gitu, jadi kayak biasa aja gitu ya terlihat biasa aja. Tadi kan Ibu bilang ya pernah datang ke rumahnya Yanti gitu. Ya, Nah, waktu datang itu apakah Yantinya tuh pernah bilang kalau misalnya dia tuh takut buat datang ke sekolah gitu, Yantinya gitu. kita awal-awal datang ke rumahnya ya, kebetulan pas datang ke rumahnya orang tuanya ada, Yantinya ada, tapi ngumpetnya nih balik pintu ya gitu, tapi tahu gitu kalau ibu ada. Ibunya malahan, itu ada ibu guru Salim gitu, Yantinya nggak mau, mungkin malu ngumpet di belakang pintu, tapi kayak ngedengerin gitu, kenapa gitu ya, nanti nggak mau masuk ke sekolah gitu. Alasan mamanya mungkin kayaknya tahu kalau misalnya setelah beberapa hari nanti masuk, mungkin anak tuh berpikir, oh ini mulai belajar serius nih gitu, nggak main-main. Kan kalau kemarin kan masih MPLS kan masih ya gitu, masih pengenalan lah, belum fokus ke pembelajaran gitu, adaptasi sama lingkungan yang baru, sosialisasi sekolahnya yang baru, lebih ke banyaknya bermain gitu. Mungkin anaknya berpikirnya kayak gitu, aduh aku nulis, belajar, mungkin seperti itu, jadi nggak mau katanya. Nah, karena ngobrol dengan orang tuanya, ya sudah, kalau memang tidak mau ya sudah, biarin lah gitu. Siapa tahu setelah datang ke rumah ngobrol, terus Yanrinya tahu bahwa ibu gurunya datang ke rumah, kalau Sundanya mah diolok gitu ya, dibujuk gitu. Siapa tahu mau besoknya, ya udah ditunggu, mudah-mudahan ya Bu, siapa tahu nanti diolok lagi lah gitu, dibujuk lagi gitu, Yanrinya mau minta ke sekolah. Ternyata ditunggu berapa hari nggak datang, nggak ada kabar lagi gitu. Terus kalau misalnya dari segi persepsi gitu Bu, dari sebelum sama sesudah dia Yandri ini terhadap Aksan, apakah ada perubahannya?
Kalau untuk prestasi, karena kan Yandri kan baru masuk 2 hari ya di sekolah. Saya kan mengumpulkan data yang diperoleh berarti di sekolah sebelumnya. Kebetulan Yandri itu dari TK. Nah, di TK-nya itu ngobrol dengan orang tuanya sebelumnya masuk TK. Cuman di TK-nya itu nggak sampai sama gitu, agak susah kalau ke sekolah tuh kalau mau ya lagi moodnya mungkin ya, yang namanya masih transisi gitu ya. Kalau lagi moodnya mungkin sekolah, kalau lagi rewel, lagi rudet lah, kalau ini mah nggak mau. Sama sih, nggak beda jauh kayak gitu. Cuma dulu pernah ada satu peristiwa gitu. Orang mungkin pengen didampingi sama mamanya di dalam kelas, orang tuanya salah satu gurunya melarang gitu, cuman enggak secara perlahan, jadi agak sedikit keras mungkin gitu, terus memaksa mamanya untuk masuk ke kelas, gurunya nggak boleh sampai ke itu apa, drum gitu, sampai ngamuk gitu. Nah, setelah dari situ besoknya lagi tambah nggak mau ke sekolah gitu. Ya diceritain, oh kayak begitu. Terus ketika di SD kan berbeda gitu, dan itu kenapa kan ketika 2 hari itu kan nggak seperti itu, kelihatan happy gitu, biasa-biasa aja, nggak ada kelihatan takut, cemas atau kayak gimana. Sama reaksinya pun berkenalan dengan guru-guru yang lain yang ada di Jayagiri gitu kan, kenal mulai dari kepala sekolah, terus dari guru-guru yang lain juga berkenalan, terlihat biasa aja gitu. Itu nggak tahu kenapa. Terus yang terakhir Oh iya, yang prestasinya apa sih? Kalau waktu 2 hari itu, tes itu hanya ngelihat dari bagaimana cara megang pensil dulu aja gitu ya, karena belum ke pembelajaran. Cara megang pensil, terus anaknya tuh sudah bisa apa belum ya nulis sama sendiri. Nah, setelah Resi lihat memang belum begitu ya, belum begitu lancar. Kalau untuk pegang pensil udah bisa, tapi belum begitu mengenal huruf dan belum bisa menulis sama sendiri. Jadi dibantu, pada saat itu dibantu gitu, nama Yandri dibantu karena waktu membuat nemtek itu melihat di buku. Kan ada ya mungkin orang tuanya di nama siswa, dia ngikut gitu. Berarti memang setelah hasil lihat ya belum begitu ya gitu, belum begitu tahu huruf mungkin ya. Terus nama sendiri juga belum bisa gitu, harus dibimbing. Jadi untuk prestasinya mungkin dari hasil data itu, karena kan baru 2 hari, kemudian di TK-nya, dari TK-nya yaitu berarti menyimpulkan untuk sementara, karena kan baru 2 hari ya, belum lama gitu, memang harus dibimbing gitu, belum mengenal mungkin huruf A sampai Z, mungkin belum hafal, terus menulis nama sendiri juga belum bisa gitu, masih perlu dibantu kalau untuk prestasi itu gitu, karena memang baru 2 hari. Terus ketika datang ke rumah, kan udah beberapa kali datang ke rumah gitu, tadinya ingin dulu kedekatan dulu lah, ingin ada chemistry dulu gitu, saling ada istilahnya tuh ada kepercayaan gitu sama Restinya gitu sebagai gurunya gitu. Nggak usah dulu pembelajaran dulu lah gitu, saling mengenal dulu aja. Ternyata kan gitu ya, ngumpet gitu, malu gitu. Nggak, padahal tahu kalau ibu ada gitu. Tapi
kayak ngedengerin gitu di balik pintu. Sudah coba kalau misalnya bagaimana saya mengumpulkan data untuk diagnostik awal untuk mengetahui perkembangannya. Diberilah diagnostik awal seperti menulis gitu, membaca, tapi dengan hal-hal yang sederhana gitu, seperti mewarnai, mengenal huruf ini huruf apa, angka berapa gitu, tapi dengan mewarnai yang sederhana gitu untuk mengetahui hasil dari asesmen awal gitu. Supaya Resi lebih tahu nanti nih Yandri itu strategi pembelajarannya kayak gimana, berarti kan dibutuhkan asesmen awal gitu. Nah setelah itu karena nggak datang ke sekolah, jadi saya berikan soalnya ke orang tuanya, bolehlah dikerjakan di rumah. Setelah dikerjakan datang ke rumah gitu. Kalau nggak datang ke rumah, kadang orang tuanya disuruh ke sekolah. Ketika ke sekolah biasanya tuh seminggu sekali kesininya gitu, ke sekolahnya, mamanya datang ke sini, ini Bu hasilnya gitu, lihat lagi perkembangannya. Cuman ada kendalanya kan, saya kan nggak tahu apakah di rumahnya tuh ini asli sama anaknya dikerjain gitu atau dibantu sama ibunya gitu. Nah untuk beberapa bulan yaudahlah nggak apa-apa dulu dengan proses gitu ya, siapa tahu nanti mah ini mulai mau nih buku pun dikasih pinjem, sok bawa aja ke rumah gitu. Kalaupun belum bisa membaca, biasanya kan anak senang yang banyak gambarnya gitu, cerita-cerita yang kayak gitu, sok aja bawa. Setelah kemudian gitu ya berlanjut, ibu ini lihat hasilnya, anak seneng gitu. Kadang yang nggak harus ini tuh udah beberapa halaman udah dikerjain gitu, udah banyak, walaupun memang ada yang memang harus dibantu. Resti lihat tuh memang ada sih yang salah mungkin ya, dan itu pun kata mamanya nggak kok ngerjain sendiri, ya dia ini sendiri. Itu kesulitannya itu kan nggak mungkin ya terus-terusan dikasih ini terus Resti pengennya bahkan beberapa setelah itu Resti suruh ya udah kalau misalnya bagaimana kalau misalnya yang kayak homeschooling, datanglah ke rumah gitu, ke rumah Resti, karena Resti juga di sekolah sebetulnya setelah pulang sekolah ada bimbingan khusus untuk siswa yang memang punya kesulitan kayak membaca gitu ya, agak susah. Pasti kasih tambahan lah gitu, kayak les tambahan gitu ya gitu, kayak les tambahan setiap pulang sekolah. Karena Resti kebetulan ngajar 2 kelas, jadi les tambahannya itu setiap jam 1 anak-anak tuh mau kelas 1A atau kelas 1B gitu. Tapi khusus untuk yang memang nggak bisa sama sekali membaca, yang kesulitan lah gitu. Itu karena nggak mau kan kesini ya, nggak mau, dan sekolah biasa aja nggak mau apa gitu ya udahlah datang aja ke rumah ibu. Inginnya tuh jangan dulu deket aja dulu, sampai sekarang gitu belum ada ya. terus mungkin yang terakhir ya Bu, Ya. Ibu sebagai guru sendiri gitu, terus terutama sebagai wali kelas, apa ya, mengatasi hal ini berarti lebih banyak ke home visit kayak gitu mungkin ya Bu? Ya, home visit, ngobrol, lebih banyak menggali informasi sama orang tuanya, mulai dari latar belakang dulu ketika di TK-nya, sekolah di TK kayak gimana, ternyata di TK-nya pun nggak beda jauh, sama katanya agak susah kalau untuk sekolah. Terus ditambah lagi ibunya sering bercerita
salah satu guru gitu ya yang di TK-nya tuh, jadi anak seperti trauma. Iya, yang kejadian yang sebelumnya gitu, sampai kayak anak tuh digusur lah kalau ini mah dari kelas ke dari luar ke dalam gitu ya. Agak keras itu kan kalau untuk anak yang ini mungkin trauma ya gitu. Dari situ terus apa ya, pasti lihat juga, menggali informasi lagi latar belakang orang tuanya. Ternyata ayahnya, mohon maaf, kan bekerja sebagai guru, mamanya sebagai guru rumah tangga. Dulunya sama susah untuk sekolah, bahkan ayahnya pun berhenti sekolah, nggak sampai tamat. Kemudian mamahnya kan kebetulan alumni di sini, sama begitu, sempat nggak naik. Sama guru datang ke rumah dibujuk. Nah itu pun kebetulan oleh salah satu guru, mungkin ke inilah gitu ya, kebujuk mau di ini, alhamdulillah mau sampai ya melanjutkan sekolah sampai beres di SD. Tapi setelah itu karena faktor ekonomi jadi nggak selesai sampai SD. Setelah itu nggak dilanjut. Kemudian dengar cerita dari kakaknya kebetulan kan sekolahnya juga di deket ya di sini gitu, di sebelah, di SD sebelah, nggak sampai selesai dengan alasan ya dibully katanya dari sama teman-temannya. Terus memang anaknya cenderung kayak diem gitu, pemalu. Dari situ agak susah gitu. Sekarang yang ini pun begitu. Terus karena udah terlalu lama, takutnya kan keenakan ya gitu. Keenakan dengan alasan yaitu karena ada yang kemarin mungkin trauma dari gurunya gitu, dijadiin alasan nggak mau apa kayak gimana gitu, nggak mau. Terus di rumahnya pun ngobrol, kebetulan ada neneknya gitu. Dia lihat tuh ngobrol sama neneknya, agak kayak misalnya mamahnya mau keras nih, ada neneknya gitu, pasti ngobrol masih kelihatannya seperti itu. Jadi aduh, kayaknya agak susah. Terus terakhir kesini itu dipanggil berapa minggu yang lalu, datang ke sini karena kan pengen ngobrol lagi bagaimana sekarang perkembangannya. Siapa tahu udah anaknya mau sekolah. Malahan bilangnya tuh kayaknya yang terima mau tahun depan, katanya ada anaknya tuh dibujuk gimana juga tetap gak mau. Bahkan kena ya nyoba ke yang bisa, yang pinter gitu ya, di puasa katanya ada yang bilang harus puasa tanggal lahirnya, terus sama orang Indonesia, terus dan lain sebagainya gitu ya. Orang tua kan gimana caranya, karena kan dari curhatannya tuh ya sama katanya orang tuanya, ya mama bapaknya sekarang, terus kakaknya, masa sih adiknya ada pengennya tuh adalah satu gitu. Nah akhirnya sih menyarankan sambil dibantu sama yang lebih mengerti mungkin ya, konsultasi sampai ke psikolog, disarankan gitu. Bahkan dari segi ke rumah sakit mungkin gitu, yang lebih mengerti lah gitu. Karena kan di sekolah juga memang sih nggak ada ya, kalau yang guru khusus di Jayagiri memang tidak ada gitu. Ya gitu, jarang gitu ada guru khusus. Kita semua hanya menyarankan ya gitu, konsultasi
konsultasi juga sama psikolog terakhir mungkin itu beberapa minggu yang lalu refleksi ngobrol. Jadi apa ya, sejauh ini gitu ya, pendekatan dari sekolahmu udah ada gitu kan, Iya. misal konvensi terus komunikasi terus sama keluarganya gitu, berarti masih ada gitu kayak gitu pendekatannya. Gitu ibu, karena udah untuk data awal aja ya, jadi mungkin wawancaranya sekian dulu ya Mbak. Sebelumnya terima kasih ibu, mohon maaf juga mengganggu waktunya. Iya, sama-sama. Sebelumnya perkenalkan, saya Najwa dari jurusan Bimbingan Konseling Islam dari Universitas Unisma Bandung. Kebetulan Najwa sebelumnya udah ngobrol sama ibu kepala sekolah, Bu Retma, sama ibu wali kelas juga, Bu Lesti. Nah, sekarang pengen tahu dari sudut pandang orang tuanya, mungkin ibu mau nanya kalau misalnya apa ya, sejak kapan gitu awal mulanya yang kita menolak sekolah, kayak nggak mau ke sekolah? Itu teh sejak dari sekolah PAUD. Ini teh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sejak dari sekolah PAUD, dia teh nggak mau sekolah, maunya ditungguin di dalam kelas. Sama ibunya nggak boleh, sama ibu gurunya nggak boleh. Terus yang itu nangis, adat. Nah dari situ terus gak mau masuk lagi sekolah. Terus sama saya teh udah dipaksa, ke orang pintar, cuman dianya nggak mau tetep. Iya. Di awalnya mau waktu pas TK gitu. Iya. Terus kalau lo kan pas TK ya Bu. Iya. Terus kalau pas SD, waktu dengar dari Bu Resti udah pernah masuk sekolah kan? Iya, 2 hari. 2 hari. Nah tapi setelah itu kan nggak mau sekolah lagi. Iya. Nah itu waktu itu bilang ke ibunya apa dia ada alasan nggak mau, males, atau alasannya pura-pura sakit atau gimana gitu? Ya gitu, nggak mau hari ketiganya nggak mau sekolah dulu, besok aja karena hari Kamis. Nah sudah hari Kamis ke sananya nggak mau, terus sampai sekarang sekolah. Tapi itu teh nggak maunya teh karena emang bilangnya malas atau nolak kayak yang Ritma lagi sakit gitu gak mau sekolah, Males. bilangnya malas. Iya. Kalau tapi pernah nggak waktu yang disuruh ke sekolah gitu kayak nangis atau marah kayak berontak kayak gitu? Sejak itu nggak nangis, nggak berontak, ya bilang aja nggak mau. Iya. Terus tapi pernah dipaksa juga gak Bu, sekolah gitu, atau kayak ya udah deh yang dianya nggak mau jadi ya udah jadi mana lagi gitu? Iya, sering dipaksa, dibujuk, ya dianya tetap nggak mau, bilang ke neneknya males katanya. Terus kalau misalnya yang di nggak sekolah gitu Bu, Iya. di rumah itu biasanya ngapain aja?
ya suka suka bermain, kadang itu bantu-bantu. Jadi ada aktivitas lain. Iya, nggak itu anaknya ceria, anaknya mah Enggak yang kayak pendiam gitu. enggak. Kalau misalnya Yandi dekatnya sama ibu atau sama Iya, pernah curhat ke ibu kayak nah Yandi tuh takut gitu di sekolah tuh kayak gini cerita kayak gitu nggak? kalau itu mah waktu di TK mah iya suka curhat sama teman saya. Saya tuh takut kenapa nangis teh disuruh gitu teh bentak sama bentak, jadi saya tuh takut. Jadi pernah bilang gitu kalau saya takut sama gurunya waktu di TK gitu. Tapi kalau misalnya sekarang gitu kan Yandi tentunya udah ya bu Iya, pernah bilang takut juga gak kayak gitu? pernah bilang kayak takut kayak itu lagi. Kalau takut kayak dulu lagi Iya. gitu takutnya. Iya, Tapi atau Yandi pernah bilang gak kayak mah pengen sekolah tapi nanti atau gimana karena apa ya ada keinginan ngomong pengen sekolah gitu sejauh ini setelah masuk SD. ya sejauh ini mah kadang-kadang dia mau tapi entar nungguin tahun depan, kata saya teh aku tahun depan mah kegedean biarin nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya dari pihak ibu sendiri ya sebagai orang tua mah udah ada usaha buat ngajak Yandi gitu Iya. dan nyoba beberapa kali sama cara lain ya. Iya, Cuman dari Yandinya sendiri masih kayak nolak kayak Iya. gitu. iya. Mungkin udah makasih sebelumnya. Nuhun ya teteh.